PWWB. Hai teman-teman semua, balik lagi bersama kami di PWWB bersama saya Della. Dan saya Windy. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial teman-teman. Ada Kak Syefa, boleh perkenalkan dirinya Kak? Halo, nama aku Alia. Di sini aku sebagai mahasiswa psikologi klinis dewasa. Dan berhubungan sama topik kita hari ini, yaitu bahasa kasih. Atau yang teman-teman mungkin sering dengar adalah love language. Nah, Kak, kita pengen tahu nih, kalau love language itu apa sih, Kak? Oke, jadi love language sendiri itu adalah bahasa kasih atau gimana cara kita mengekspresikan kasih sayang kita khususnya ke pasangan. Oke. Nah, kan kalau love language itu ada banyak ya, Kak ya. Mungkin Kak Windy ada yang tahu nggak nih apa aja? Ada 5 ya. Nah, dari penciptanya itu Dr. Gary Chapman. Dia tuh bilang ada 5 bahasa kasih. Yang pertama itu kata-kata pujian. Terus hadiah. Sentuhan fisik. Waktu berkualitas. Dan act of service ataupun perilaku yang kita berikan untuk melayani pasangan. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, Kak ya. Dari Kak Alia nih, boleh. Silakan Kak, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada kata-kata pujian. Kata-kata pujian itu kayak kita memberikan pujian, memberikan ucapan terima kasih, dan mengungkapkan kasih sayang ke pasangan kita. Contohnya pernah nggak nih, Kak Windy dan Dela, gimana pengalamannya? Kayak apa? Kata-kata pujian yang pernah didapatkan dari pasangan gitu. Oh, oke. Wah, kamu hebat ya hari ini, misalkan karena beres menyelesaikan suatu tugas apa gitu. Kalau Kak Windy ada nggak? Kamu ganteng hari ini, boleh nggak? Boleh. Jadi kayak kata-kata pujian dan kata-kata penyemangat juga bisa sih ya Betul. sebenarnya. Kayak gitu untuk yang kata-kata pujian. Dan yang kedua ada waktu yang berkualitas. Jadi di sini kita memberikan perhatian yang penuh, fokus kepada pasangan kita. Kayak menghabiskan waktu bersama-sama. Nah, tujuannya di sini tuh untuk memperkuat hubungan dengan pasangan. Oke. Jadi tuh waktu kita barengan itu benar-benar hadir gitu ya, bukannya barengan tapi main handphone, itu berkualitas juga kan, tapi kita barengan. Nah iya beda ya, kalau main HP kan pasti fokusnya nanti malah ke HP-nya gitu ya, bukan ke pasangannya gitu. Jadi fokusnya juga di sini harus bareng-bareng ya. Iya. Oke. Yang ketiga Kak? Yang ketiga ada pemberian hadiah. Nah di sini tuh sebenarnya bukan hanya tentang nilai atau materi dari hadiahnya, tapi kayak lebih makna emosional yang dikasih dari pasangan. Kayak misalkan tiba-tiba ngasih coklat, kayak misalnya hari Valentine gitu kan, itu ada maknanya kayak kasih sayang kayak gitu. Oke. Jadi nggak masalah di nilainya, di harganya gitu ya. Nggak perlu kita mahal bikin gitu. sendiri juga boleh. Bisa, boleh. Kayak misalnya buku yang dalamnya foto-foto pasangan kayak gitu juga kan. Iya. Kemarin saya baru nonton film, dia bikinin cookie. Itu juga nggak mahal gitu ya. Effort aja. Ya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya ada memberikan layanan. Jadi di sini kita melibatkan hal-hal yang membantu pasangan kita. Contohnya mungkin kayak kita nganterin pasangan kita ke kampus, atau enggak kita misalkan bantu pasangan kita ketika lagi sakit, kayak gitu. Dan yang terakhir Kak? Yang terakhir ada sentuhan fisik. Jadi di sini kayak misalkan pelukan hangat, atau enggak cium ke pasangan, dan juga sentuhan-sentuhan lembut, kayak gitu. Jadi untuk ada keintiman dan kasih sayang pasangan. Jadi ada 5 ya Kak ya. Dan tiap orang kira-kira punya love language yang sama atau enggak Kak? Yang lebih dominan gitu kira-kira. Mungkin ada yang sama, cuma tadi kayak Della bilang kan ada yang dominannya dari kelima ini, tapi mereka pasti punya kelimanya, tapi yaitu derajatnya pasti beda-beda. Berarti yang jadi perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya, atau bahkan di pasangannya sendiri itu derajatnya ya kayak mana yang lebih dominan gitu teman-teman. Jadi dari kelima yang tadi sudah disebutkan Kak Alia dan Kak Windy, kita semua memilikinya, tapi ada salah satu yang lebih dominan biasanya ya Kak ya. Oke. Berarti penting banget ya Kak ya untuk memahami bahasa kasih dalam satu hubungan ya. Dengan apalagi bahasa kasih pasangan kita, biar kita lebih bisa ngasih dukungannya lebih pas gitu ya Kak ya. Jadi sesuai sama kayak lebih kerasa gitu, lebih sayangnya. bermakna gitu ya. Iya, jadi lebih apa ya, menurut saya jadi kayak lebih kerasa, oh orang ini tuh ternyata sayang ya sama saya karena dia pas gitu waktu dia ngasih bahasa kasihnya. Sedangkan kalau yang enggak pas tuh kayak jadi malah enggak ngerasa disayang nggak sih? Dan konflik juga kan jadinya pasti ya kalau enggak pas juga kadang.
Oke. Nah, boleh nggak Kak kira-kira share nih pengalaman Kakak gitu ya tentang bahasa kasih ini? Kakak kira-kira dominan yang mana? Kak ini juga boleh nanti share biar teman-teman juga boleh nih berbagi pengalamannya. Oke, mungkin kalau dari aku dulu ya. Ya. Kalau aku lebih ke quality time. Aku seneng banget ngabisin waktu sama pasangan aku. Misalkan nonton film, Iya. atau enggak jalan-jalan. Jadi enggak perlu ke tempat yang mahal, tapi ya setidaknya bareng dia gitu, ngabisin waktu. Oke. Gitu kalau aku dari aku. Sama aku pun suka dengar kata-kata dari pasangan aku. Kayak misalnya, kamu hari ini hebat banget sih udah nyelesain tugas ini. Atau enggak, kamu hari ini bajunya, tampilannya kok bagus banget, cantik. Kayak gitu. Aku suka bahasa kasih yang seperti itu. Oke. Berarti Kak Alia ada 2 ya Kak yang Iya. dominan ya, quality time dan juga apa tadi Kak Windy? Pujian. Pujian, betul. Nah kalau dari Kak Windy apa Kak? Kalau saya seneng hadiah. Hadiah? Jadi Hadiahnya apa? Mobil? apa aja, Oh, apa pokoknya aja? dikasih hadiah atau pemberian sesuatu yang tadi kan kita udah bahas yang nggak harus yang mahal, tapi itu Oke. juga bernilai gitu. Ya misalnya cuman kayak surat terus ada tulisan kayak gitu juga itu kan hadiah. Nah itu saya senang. Yang kedua tuh pujian. Ya sama kayak Alia. Senang diapresiasi bahwa hari ini sudah melakukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buat dia bagus gitu. Kalau Dela? Kalau aku kurang lebih sama ya teman-teman. Aku kurang lebih sama kayak Kak Alia. Jadi yang pertama itu adalah quality time. Senang menghabiskan waktu bersama-sama dengan pasangan karena itu membuat setiap momennya itu lebih berharga gitu kalau dari aku pribadi. Nah Kak, kita kan tadi udah kasih contoh sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Nah, teman-teman di rumah ataupun dimanapun mereka berada pengen tahu nih Kak, gimana sih cara menerapkan bahasa kasih ini dalam hubungan? Oke, nah mungkin yang pertama bisa komunikasi secara terbuka ke pasangan. Karena kan kalau kita nggak nanya, kita nggak tahu ya pasangan kita sukanya apa. Betul. Jadi kita tanya aja. Pertama tanya dulu, tahu nggak sih pasangan kita tentang bahasa kasih ini? Oke. Nah, kalau misalnya udah tahu bisa tanya, kira-kira kamu lebih suka yang seperti apa gitu. Nah, itu pertama komunikasi yang terbuka. Terus juga misalkan kalau pasangannya nggak terbuka dan cenderung masih bingung, kita bisa lihat aja dari tanda-tanda sehari-hari. Kayak dari misalkan ketika kita kasih kata-kata pujian tuh pasangan kita apakah sangat senang atau excited banget atau dia biasa aja kayak gitu, atau enggak misalkan ketika menghabiskan waktu bersama tuh dia kayak gimana, apakah dia merasa terganggu atau mudah lelah atau malah dia ngerasa nyaman dan senang banget. Jadi bisa diamati dan dikomunikasikan langsung. Gitu. Jadi kayak trial error aja ya. Kalau misalnya pasangannya bingung, terus kita juga bingung ngejelasinnya, mungkin bisa dicoba nih dari yang 5 itu, cobain aja dulu kasih hadiah gimana. Terus yang kedua, kalau dipegang gimana. Terus kalau waktu berkualitas ya dicoba aja mungkin ya. Dan mungkin bisa beresnya ditanya gitu ya. Dari itu mana nih yang paling disuka gitu. Iya betul. Nah Kak, tapi kan tadi kalau kata Kakak butuh komunikasi yang terbuka ya Kak. Kadang kan pasangan ada yang gengsi gitu untuk menunjukkan rasa aku sukanya ini, aku nggak sukanya ini. Nah gimana sih Kak tipsnya nih buat pasangan-pasangan di rumah gitu yang masih belum atau susah untuk terbuka dengan pasangannya? Oke, nah mungkin tadi balik lagi tetap harus komunikasikan dan dimulai dari diri kita sendiri ya. Oke. Kayak kita bilang kalau kita sukanya misalkan dikasih hadiah, kayak kita ngomong ke pasangan kita gitu. Nah mungkin dari situ juga pasangan akan ada tergugahnya nih, kayak aku harus terbuka juga dengan pasangan aku. Atau enggak bisa juga tadi balik lagi, kita lakuin aja semuanya gitu. Kita lakuin, misalnya kita ngasih pujian, kita ngasih hadiah, kita ngasih waktu kita ke pasangan kita. Nanti kan dari situ pasangan tuh mulai terbuka juga kan, dan dia mulai sadar gitu. Oh ternyata aku sukanya ini, dan mungkin setelah kita terbuka pun pada akhirnya pasangan kita pun akan terbuka gitu sama kita. Saya ada pertanyaan nih. Kalau misalnya ya kita udah ngomong, udah komunikasi, udah misalnya kayak tadi ngomong, saya tuh senangnya dipuji, dihargai, tolong dong kalau saya melakukan sesuatu kamu ngomong. Terus tapi kalau pasangannya enggak melakukan itu gimana? Udah dikomunikasikan lagi belum atau ditanya gitu udah. Kayak kenapa kayak gitu. Jadi komunikasikan, kalau tidak dilakukan berarti tanya apa sih susahnya gitu ya, kesulitannya apa. Iya, karena kan mungkin juga dia sulit untuk mengungkapkan kata-kata semangat atau kata-kata pujian ya. Ada beberapa orang yang sulit, misalnya contohnya itu. Jadi perlu ditanya juga apakah itu memberatkan dia atau enggak gitu. Kalau dia bilang memberatkan, nah kira-kira tetap harus dicari solusinya kan, biar sama-sama win-win solution gitu. Dua-duanya dapat bahasa kasihnya masing-masing. Gitu. Dua-duanya sama-sama merasa disayangi, diperjuangkan gitu ya. Okay. Jadi harus tetap sama-sama berjuang gitu, nggak bisa satu arah doang kan ya, kayak gitu. Nah kita udah nyampe di akhir nih pembicaraan. Nah berarti kalau bisa disimpulkan,
untuk menjalani hubungan yang sehat dan bahagia, itu apa aja sih dari pembicaraan kita hari ini? Oke, dari aku dulu berarti. Ya. Berarti kita harus terus menyampaikan kasih sayang kita ke pasangan dan juga tahu apa sih sebenarnya yang pasangan butuhin, bahasa kasihnya gitu. Jadi bisa sama-sama terpenuhi kebutuhannya gitu. Mungkin juga bisa saling menghargai juga. Kayak tadi mungkin ada kesulitan di pasangannya, Betul. kita hargai dan kita terima dulu, tapi tetap harus dicari. Kira-kira biar nggak timbang cuma satu orang yang dapat aja tuh gimana caranya? Ya biar sama-sama win-win solution yang tadi Betul. ya. Betul. Kayak gitu. Oke. Jadi cukup dulu hari ini. Cukup. Jadi bahasa kasih itu ingat lagi kita ada 5. Untuk apa Dela? Ada kata-kata pujian, Terus ada waktu berkualitas, ada pemberian hadiah, ada memberikan layanan atau act of service ya Kak ya. Dan yang terakhir itu ada sentuhan fisik. Jadi untuk lebih jelasnya kenali dulu apa yang kalian punya dari bahasa kasih kalian sendiri, baru dikomunikasikan dengan pasangan untuk bisa saling menyayangi dan Betul. bisa menjalani hubungannya dengan lebih happy lah ya. Iya. Dan sehat ya Kak ya. sehat. Oke teman-teman, cukup dulu untuk topik kita hari ini. Dan jangan lupa saksikan kami di minggu depan. Setiap hari apa Kak Windy? Setiap hari Selasa jam 5. Dadah. Dadah. BWWB.